nama saya Badra Rasya. Kenalkan nama saya Mutiara Rafianti. Kenalkan nama saya Fikri Halim. Kenalkan nama saya Yosin Hemia. Kenalkan nama saya Ahmad Fajarullah. Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri tahun 1293 sampai dengan 1527 Masehi. Kemaharajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, raja di Raja Singgasara terakhir, dan mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk, berkuasa dari tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mencapai zaman keemasan, di mana wilayah Majapahit sangat luas, bahkan melebihi Republik Indonesia sekarang. Oleh karena itu, Muhammad Yamin mengakui Majapahit adalah negara nasional kedua di Indonesia. Majapahit juga telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur. Raja memegang kekuasaan tertinggi. Dalam melakukan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai badan. Kedudukan Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang melepaskan diri. Terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya perang Paragreg, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada tahun 1527 setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenegara dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit, pada umumnya, raja memegang kekuasaan tertinggi sehingga dalam melaksanakan pemerintahan, raja sering dibantu beberapa badan. Berikut ini pembagian susunan pemerintahan Majapahit. Rakyat Mahamantri Katrini diisi oleh para putra raja. Rakyat Mantri Pakiran-kiran, para menteri yang ikut adil membuat kebijakan pemerintah. Dharma Yaksha, para penjabat terkait hukum keagamaan. Dharma Upapati, pemangku keagamaan. Batara Sapta Rabu, Dewan Pertimbangan Kerajaan. Raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah Raden Wijaya atau Raden Wijaya. Dia adalah pendiri kerajaan Majapahit. Yang kedua tuh Raja Jaya Negara. Raja ketiga tuh Raja Sri Gitarja. Raja keempat yaitu adalah Raja Hayam Wuruk. Pada masanya Majapahit berhasil mencapai kejayaannya. Raja kelima yaitu Raja Wikramawardhana. Raja keenam yaitu Raja Suhita. Raja ke-7 yaitu Raja Kertawijaya. Raja ke-8 adalah Raja Sawardhana. Raja Purwawisesa. Raja ke-10 yaitu Raja Berpandasalas. Raja ke-11 adalah Raja Bersukertabumi. Raja terakhir adalah Raja Girindrawardhana. Peninggalan Kerajaan Majapahit meski telah runtuh beberapa abad lalu, hingga kini masyarakat modern tetap dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Majapahit. Saksi bisu kejayaan Majapahit muncul dalam berbagai rupa, seperti situs candi, kitab, dan arsitektur. Situs Trowulan sebagai salah satu pusat pemerintahan. Kerajaan Majapahit banyak meninggalkan warisannya, seperti Prasasti Wurare, Kudadu, Sukamerta, Balawi, Prapancasapura, Parung, Canggu, Biluluk, Karangbogem, dan Katiden. Berikut adalah peninggalan kerajaan Majapahit yang terkenal. Yang pertama ada Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu atau biasa disebut dengan Gerbang Bajang Ratu ini diperkirakan menjadi peninggalan kerajaan Majapahit yang pertama. Candi ini terletak di Desa Temon, Trowulan, Mojokerto. Yang kedua ada Candi Tikus. Yang ketiga ada Candi Panataran. Candi Panataran menjadi candi terluas dan termegah yang ada di Jawa Timur. Candi ini terletak di Desa Panataran, Glegok, Blitar. Yang keempat ada Candi Jabung.
Candi Jabung memberikan kesan Hindu yang sangat kental. Lokasinya berada di Desa Jabung, Paiton, Probolinggo. Dan adapun kitabnya, yang pertama ada Kitab Negara Kertagama. Kitab ini dikarang oleh Empu Prapanca. Kitab ini berisi tentang istilah Raja-Raja Majapahit, keadaan kota raja, candi makam raja, upacara serada, wilayah kerajaan Majapahit, dan negara-negara bawahan Majapahit. Dan yang terakhir ada Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma ini dikarang oleh Empu Tantular. Kitab ini ditulis dengan bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Video dari kami, bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.